Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah logika. Kali ini kita akan membahas terkait asas-asas berpikir dalam logika. Nah, jadi setelah kita mengetahui seperti apa hakikat dari logika, ruang lingkupnya, manfaat, dan sejarahnya, hari ini kita akan membahas asasnya. Nah, secara sederhana, yang dimaksud dengan asas itu apa sih sebenarnya? Nah, baik ya. Dalam KBBI asas disebut sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Maka dari itu, asas pemikiran merupakan pengetahuan mengenai dari mana pengetahuan yang lain tergantung dan dimengerti. Nah, jadi teman-teman, secara sederhana ketika kita mengartikan asas merupakan dasar ya. Jadi dasar dalam logika atau dasar dalam penalaran atau dasar dalam berpikir. Kemudian dalam asas-asas berpikir logika ini memiliki beberapa asas. Yang pertama yaitu asas primer dan yang kedua asas sekunder. Asas primer ini mencakup asas identitas, asas kontradiksi, asas penyisihan kemungkinan ketiga, asas alasan yang mencukupi. Adapun asas sekunder meliputi pertama asas kesesuaian, kedua asas ketidaksesuaian, ketiga asas dikenakan semua, dan yang terakhir asas dikenakan pada semua. Nah, terkait penjelasan lebih rinci nanti kita akan bahas secara mendalam mulai dari asas primer. Nah, apa sih yang disebut dengan asas primer di sini? Jadi asas primer merupakan asas utama. Ya, asas primer merupakan asas utama dalam logika. Yang di dalamnya pertama memuat asas identitas. Jadi asas identitas itu apa? Nah, asas identitas ini merupakan setiap pengertian menggambarkan hakikat atau unsur mutlak dari suatu hal. Misalnya ya, pintu. Pintu ya, pintu. Bukan kursi, bukan meja, bukan TV. Misalnya lagi, burung. Nah, burung ya burung, bukan ayam, bukan sapi, bukan kerbau. Seperti itu. Jadi menunjukkan hakikat. Ya, jadi menunjukkan hakikat, yaitu sesuatu yang mutlak. Jadi ketika kita sudah mengatakan sesuatu, itu ya berarti harus mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian yang kedua, asas kontradiksi. Asas ini berarti meneguhkan identitas dan menjauhi kontradiksi. Jadi dalam artian tidak boleh membatalkan atau memungkiri dengan mudah sesuatu yang sudah diakui. Misalnya pintu. Pintu ya pintu. Jadi bukan jendela dan bukan meja. Misalnya seperti ini. Dudung lahir di Kudus dan di Yogyakarta. Nah, seperti ini ya. Ini kan sebenarnya nggak bisa. Jadi Dudung itu lahir ya di Kudus. Nggak mungkin kan Dudung itu lahir di dua kota. Jadi tetap satu. Kemudian yang ketiga ada asas penyisihan kemungkinan ketiga. Asas ini menyatakan bahwa sesuatu hal atau benda hanya memiliki sifat A atau bukan A. Hanya salah satu sifat yang benar, tidak ada kemungkinan sifat ketiga. Misalnya, mahasiswa yang kuliah di ruang V adalah mahasiswa PBA atau bukan mahasiswa PBA. Bisa, tapi tidak mungkin ada kemungkinan dari pernyataan ketiga. Paham ya di sini ya, asas penyisihan kemungkinan ketiga. Jadi kemungkinan ketiga ini disisihkan atau ditiadakan. Kemudian asas alasan yang mencukupi. Prinsip asas ini adalah setiap entitas X, jika X ada, maka ada penjelasan yang cukup mengapa entitas X itu ada. Jadi misalnya gini, batu jatuh. Nah, batu jatuh ini karena apa? Karena adanya daya tarik bumi. Berarti itu kan ada entitas X, kemudian ada penjelasannya. Jadi sesuatu itu pasti ada penjelasannya. Badu dihukum karena mencuri. Nah, mengapa Badu dihukum? Ya karena
curi. Ini berarti ada asas alasan yang mencukupi. Kemudian yang kedua yaitu asas sekunder atau asas kedua, pengkhususan asas primer. Nah, ini bisa dilihat dari dua. Yang pertama yaitu dari sudut isinya, yaitu ada asas kesesuaian. Rumusnya itu jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Jadi nanti beririsan ya, misalnya ada dua bulatan. Nah, ini A dan B, nanti di dalamnya itu memuat C. Misalnya, semua perempuan adalah cantik. A sama dengan B. Semua yang cantik berambut panjang. B sama dengan C. Kemudian kita urutkan, maka A-nya mana? A-nya itu semua perempuan. Berarti semua perempuan, C-nya itu berambut panjang. Maka semua perempuan berambut panjang. A sama dengan C, itu rumusnya dari asas kesesuaian. Kemudian ada asas ketidaksesuaian. Rumusnya A sama dengan B, B tidak sama dengan C, maka A tidak sama dengan C. Misalnya gini, jeruk berasa asam, A sama dengan B. Rasa asam bukanlah pahit, A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Kemudian kesimpulannya gimana? Maka atau jadi jeruk tidak pahit. A tidak sama dengan C. Dari sudut luasnya ini ada dua ya, asas sekunder yaitu asas dikenakan semua. Anjing adalah mamalia. Mamalia memiliki hati. Oleh karena itu, semua anjing memiliki hati. Ya, ini asas dikenakan pada semua. Jadi kesimpulannya semua anjing memiliki hati. Dan yang terakhir yaitu asas dikenakan pada semua. Contohnya anjing adalah mamalia. Mamalia tidak memiliki insan. Maka kesimpulannya semua anjing tidak yang perlu digarisbawahi, tidak memiliki insan. Nah, beberapa tadi itu ya, asas-asas dari logika. Jadi, sebagaimana kemarin ya, tujuan dari logika sendiri itu berusaha untuk meluruskan pemahaman agar kita menjadi orang yang lebih bijak. Nah, ini cara berpikir dalam logika. Asas-asasnya seperti ini. Ada asas primer dan asas sekunder. Kiranya demikian pertemuan kali ini. Kita lanjut pertemuan ketiga ya, minggu depan dengan materi yang berbeda. Tentunya masih mencakup tentang logika. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.